Dari Jalan AM Sangkanji nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers. Hot Talk Show malam hari ini menyapa Anda lagi. Kerjasama antara Center for Tropical Medicine, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan juga Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan Star FM. Malam ini kita akan ngobrolin terkait dengan bullying di sekolah dan dampak psikologisnya bagi para siswa. Cukup happening ya kemarin kalau kita lihat di banyak portal online Star Lovers, kejadian-kejadian bully yang cukup mengerikan. Ardi sendiri juga nontonnya, wah Indonesia sudah seperti ini gitu ya. Bahkan itu kalau kita lihat sebagai orang awam kok fisik banget mainnya. Bahkan mungkin nggak fisik juga cukup banyak. Bahkan banyak sekali yang tidak terblow up. Malam hari ini Ardi akan bersama dengan Ibu Erin Ratna Kustanti, Magister Psikologi Psikolog, selaku psikolog klinis dan juga PhD candidate dari Faculty of Psychology UGM. Selamat malam Bu Erin. Selamat malam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, agak batuk dikit sih. Ini mic-nya sama jilbabnya matching ya Bu? Oh iya. Okay. Padahal nggak ini ya, nggak janjian ya. Ini kayaknya ada jodoh. Mungkin bacaan bukunya The Secret ya Bu. Ada energi tarik menarik. Baiklah, malam ini kita akan ngobrolin tentang bullying nih ya. Yeah. Nah ini Star Lovers, Anda akan mungkin ngerasa selama ini sebenarnya bullying nggak sih? Atau mungkin Anda melakukan sesuatu atau Anda jadi korbannya? Kita bisa ngobrol sampai dengan pukul 8 di 0818621041. Yang streaming bisa di www.starjogja.com, harianjogja.com, radioonline.com, radiogarden.com, dan juga jogjastreetwords.com. Langsung deh nih kalau kita bicara tentang bullying nih. Bullying bahasa Inggrisnya ya? Iya. Bahasa Inggrisnya, kemudian bahasa Indonesianya adalah perundungan. Iya. Gitu. Kalau di SK kampus sih SK anti perundungan gitu ya? Iya. Bukan pembulian. Kan. Nah, kita persepsi dulu nih Star Lovers ya, bicara tentang pembulian atau perundungan ini seperti apa nih Bu Erin? Silakan. Iya, sejarahnya dulu ya, mungkin saya cerita. Jadi riset tentang perundungan itu pertama kali dilakukan oleh Profesor Dan Olweus ya, di sekitar tahun 70-an itu di Norwegia dan Swedia. Nah, Prof. Olweus ini meneliti perundungan yang terjadi di anak-anak di setting di sekolah ya, sehingga kemudian terkenalnya ada dengan school bullying gitu ya. Jadi itu awal mulanya dilakukan riset bullying dan kemudian terus berkembang ya dari tahun 70-an sampai sekarang ya. Dan ya kalau kita lihat memang kejadiannya paling banyak terjadi di sekolah. Meskipun sekarang juga riset terus berkembang dan bullying tidak hanya terjadi di setting sekolah tapi juga sampai ke setting dunia kerja gitu ya. Jadi itu sejarahnya ya, sejarah. Kemudian mungkin yang di masyarakat masih belum semuanya ya, mungkin masyarakat paham sebenarnya apa sih perundungan itu gitu. Apa bedanya dengan bentuk agresi yang lain gitu ya. Jadi kalau kita merujuk pada definisi perundungan yang disampaikan oleh Dan Olweus tadi, segala bentuk perilaku agresi ya yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai atau mengintimidasi orang lain dan ada ketidakseimbangan kekuatan antara si pelaku sama korban dan itu dilakukan berulang-ulang. Nah itu batasannya ya untuk perundungan yang itu bisa membedakan perilaku agresi di perundungan ini dengan perilaku agresi lainnya. Misalnya ini Mas Ardi, tawuran itu nggak masuk perundungan karena tidak berulang. Atau mungkin bisa berulang ya, kan bisa SMA X dan dia itu kadang musuh bebuyutan sampai 7 turunan gitu ya. Tapi di sini yang kita lihat bedanya adalah kalau tawuran itu dia kekuatannya seimbang kan. Jadi misalnya kelompok sekolah A menyerang kelompok sekolah B, nanti sekolah B bisa menyerang gitu. Ya, jadi kan kekuatannya seimbang. Tapi kalau di bullying atau perundungan itu korban menjadi
pihak yang sangat lemah ya, sehingga dia tidak bisa melawan. Sementara pelaku itu punya kekuatan, punya power yang lebih untuk terus mengintimidasi dia. Jadi itu ya, misalnya itu. Jadi tawuran itu masuknya ya occasional konflik ya. Jadi itu bukan perundungan. Terus ada lagi yang serupa tapi tak sama gitu ya. Itu ya hassling ya namanya. Itu kalau mungkin dulu kita zaman dulu tuh apa ya, perpeloncoan itu loh. Oh. Apa ya? Ospek ya zaman kita kuliah ya. Sekarang udah nggak ada ya. Sekarang kan udah ada. Nah itu juga serupa tapi tak sama ya. Serupa karena memang karakteristiknya sama ya. Dilakukan ada ketidakseimbangan kekuatan pasti kan. Junior yang baru masuk itu ya pasti lemah posisinya kan, dia nggak bisa melawan. Senior tuh yang punya posisi yang punya power ya. Kemudian ya mau dikatakan itu untuk kebaikan, tapi kan tetap ada niat-niat yang mungkin ya itu terselip di situ yang kurang tepat juga gitu. Kalau misalnya niatnya untuk orientasi pengenalan, kenapa harus pakai juga acara-acara yang nyeleneh yang kadang kita nggak masuk di akal kita ya. Misalnya suruh bawa apa, harus dicat apa dan kayak gitu ya. Nah itu serupanya itu, tapi yang membedakan kalau hassling itu waktunya lebih singkat. MOS itu berapa lama sih? Paling 1 pekan ya. 1 minggu ya. Iya, betul. Tapi kalau perundungan itu bisa lebih dari itu, bisa 1 pekan, bisa 1 bulan, bisa tahunan ya. Tergantung sampai kapan si korban itu berani untuk speak up ya. Jadi itu apa namanya, perbedaan perundungan dengan bentuk-bentuk agresi yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau melihat ini bullying atau enggak sih gitu, ya udah 3 karakter itu tadi yang bisa kita ingat ya, yang jadi acuan kita. Dilakukan dengan sengaja untuk mengintimidasi, dilakukan berulang-ulang, dan ada ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Oke. Kalau kita bicara batasan berulangnya itu berulang berapa kali? Ada nggak sih kayak standar? Kalau dari kan ada ini ya, alat ukur untuk melihat ya, ini sebenarnya perilaku yang dilakukan itu sudah masuk ke bullying atau bukan ya. Itu memang ada tingkatan-tingkatannya ya. Misalnya seminggu berapa kali gitu ya, sebulan berapa kali ya. Tentunya semakin sering itu dilakukan ya. Bahkan ada riset yang mengatakan sekali aja itu sudah melakukan ya itu sudah termasuk bullying ya. Apalagi kalau sekarang cyberbullying ya, itu kan hanya sekali dia uploadnya. Tapi kan efeknya bisa berantai ya. Orang yang lihat bisa banyak dan itu bisa di-repost sekian kali ya. Jadi meskipun dia hanya sekali, itu sudah termasuk bullying juga ya, untuk yang khusus yang cyberbullying ya. Oh, khusus gitu. Yang cyberbullying. Iya. Karena kan itu efek domino nggak sih? Iya. Satu dapat, satu kena, iya. satu kena. Gitu, hanya dalam waktu hitungan menit atau detik mungkin ya. Itu sudah. Magicnya sosial media. Iya, ya. Sudah menyebar gitu ya. Karena kita kalau bicara kadang ketemu sama orang yang melakukan penekanan dengan perbedaan kekuatan tadi itu ya, ketika coba dikonfront atau di feedback gitu, pasti alasannya gini, kan bercanda. Nah itu gitu. Apalagi kan sekarang ada bercanda. Jadi kayak terus kemudian itu menjadi sebuah pembenaran bahwa dia nggak ngelakuin bullying gitu. Iya. Nah itu yang menarik itu ya. Memang kemarin juga dari riset saya juga seperti itu. Saya ngobrol ya dengan siswa-siswa itu ya, mereka gitu rata-rata bilangnya, loh kan saya cuma bercanda Bu gitu. Nah mari kita lihat gitu ya. Ini semuanya kan persepsi ya. Anda mengatakan itu bercanda, buat Anda itu ya hanya untuk main-main. Tapi pernah nggak berada di posisinya korban ya, temanmu yang kamu bercandain itu? Dia ngerasain itu bercanda juga atau enggak gitu? Kalau dia merasakan ya itu juga bercanda, oke, mungkin itu bukan bullying ya. Tapi kalau ternyata temanmu itu dia juga akhirnya merasa tertekan ya, dia sedih, sakit hati, tapi dia nggak bisa melawan, ya itu sudah masuk perundungan. Gitu. Iya. Berarti perlu ada satu sesi di mana mereka didudukkan gitu ya. Atau dalam arti gini kan, kadang kalau dari segi pelaku kan
bilangnya bercanda gitu ya. Kalau dari sisi siapa namanya korban, tuh dikit-dikit kalau ada beberapa orang, alah kamu dikit-dikit bilangnya bullying, dikit-dikit bilangnya bullying, oversensitif lah apa segala macam kayak gitu tuh baiknya seperti apa tuh? Karena kan kadang di dua sisi kan tetap ada sisi pembenarannya, ada yang terlalu oversensitif atau memang beneran itu bullying atau kadang yang nggak berani ngomong itu tadi dan seterusnya. Iya, yang pertama tentang itu tadi Mas, oversensitif tadi ya. Kan juga ada seperti itu ya. Gitu aja kok apa ya. Betul. Kita lihat lagi bahwa manusia kita ini kan istilahnya kalau di psikologi itu individual differences ya. Jadi masing-masing itu berbeda. Satu kasus yang sama itu mungkin efeknya akan beda ke si A sama ke si B gitu. Mungkin si A santai aja ya karena memang anaknya mungkin cuek gitu ya, tapi untuk si B yang dengan karakter tertentu itu tadi itu nggak bisa ya, dia nggak kuat menghadapi itu. Jadi nggak bisa juga kita kemudian mengatakan alah kayak gitu aja kamu ini, kamu terlalu lebay dikit-dikit ini misalnya. Ya karena itu tadi masing-masing orang berbeda ya, punya karakter yang berbeda ya. Khawatirnya kalau kemudian kita terus melakukan seperti itu tadi ya akhirnya ada masalah ya. Ya kesehatan mental itu tadi baliknya ya gitu. Karena nggak sama gitu, masing-masing individu itu berbeda. Kita nggak bisa menyamaratakan bahwa semua orang itu pasti kuat seperti saya misalnya, nggak bisa gitu. Mungkin belum pernah nyanyi lagunya Tulus ya, manusia kuat. Iya. Dan tadi ya memang harusnya ya kalau misalnya bullying itu sampai kemudian dilaporkan gitu ya, pasti tentu akan ada sesi ini ya. Ya pasti itu kemudian ya mediasi ya, pertemuan antara si korban dan si pelaku gitu. Kalau bisa dilakukan ya itu harusnya akan sampai ke situ ya, karena beberapa kasus juga nggak selesai akhirnya. Ngambang karena ya itu tadi si pihak pelaku juga tidak denial ya, tidak mau mengakui itu. Kemudian sekolah juga tidak bisa mengatasi itu, mediasi ya akhirnya ngambang ya. Biasanya kasus yang sering terjadi ya akhirnya salah satu ya, biasanya korbannya itu yang memilih untuk keluar dari sekolah, pindah ke sekolah lain gitu. Bicara tentang sekolah nih, ini karena kan topiknya di sekolah. Kemudian pembulian yang dilakukan selama ini cukup beragam kan ya. Ada yang kalau kemarin di video-video di platform digital itu kan ada yang dipukul, ada yang di apapun segala macam gitu. Kalau Bu Erin melihatnya ini, kenapa sih anak bocil-bocil ini ya? Ini generasi alpha nih ya, lahiran 2012 ke atas nih ya. Ini kan Gen Z-nya udah agak-agak mulai gede nih. Ini Gen Z yang suka fotonya gini-gini itu kan sudah mulai gede nih. Sekarang ini kan mulai Gen Alpha nih. Gen Alpha ini kan mulai berkembang di usia sekolah nih ya, dan muncul seperti itu. To be honest, Ardi juga kaget, ini luar biasa yang mereka bisa melakukan itu, direkam pula. Itu apakah memang di dalam growth developmentnya mereka itu karena memang mereka masih bingung, atau memang mereka juga pernah tertanam di dalam bawah sadarnya melakukan itu, atau seperti apa nih di fenomena sekarang, terlepas dari too much information yang mereka dapatkan di sosial media ya gitu. Iya. Jadi kalau bicara kenapa seorang anak dan remaja itu bisa terlibat dalam perundungan ya, kita bisa lihat nih, ada satu teori bioekologi dari Bronfenbrenner ya, itu bilang bahwa tumbuh kembang anak ya, lingkungan tumbuh kembang anak itu berlapis-lapis gitu. Kayak lapisan-lapisan itu. Dari lapisan yang paling dekat dengan anak, yang paling kecil itu adalah disebut dengan mikrosistem. Di mikrosistem itu ada siapa aja? Ada keluarga, ada teman sebaya, ada sekolah. Sampai ke lapisan yang paling luar itu makro dan kronosistem, itu culture ya, budaya itu kan juga mempengaruhi. Nah, kita bicara yang ini mikro dulu lah, yang mikro dulu, karena yang paling besar pengaruhnya. Yang pertama keluarga. Kalau dari risetnya Nocentini di tahun 2019 itu, keluarga itu bisa menjadi faktor risiko perundungan. Nah, keluarga yang seperti apa ya? Dysfunctional family. Jadi keluarga yang tidak memiliki keberfungsian yang bagus ya. Nah, ada 3 variabel yang bisa kita lihat di keberfungsian keluarga ini, yang dysfunctional family tadi. Yang pertama adalah variabel dari individu si orang tua itu sendiri. Nah, itu apa?
orang tua yang belum paham atau belum mengerti dan belum menjalankan ya pola pengasuhan yang tepat untuk anak. Berarti itu lebih ke knowledge-nya si orang tua itu sendiri. Kemudian keyakinan ya, efikasi diri dari si orang tua ini sejauh mana dia tahu tentang perundungan itu. Persepsinya orang tua seperti apa, kan nggak semuanya orang tua punya persepsi yang sama ya. Betul. Jadi nggak cuma orang tua sih, guru juga ya. Jadi beberapa masih menganggap alah itu kan biasa, bercanda-bercanda gitu tadi kan. Saya dulu juga kayak gitu juga biasa gitu ya. Jadi persepsi mereka terhadap perundungan. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika misalnya anaknya terlanjur terlibat di dalam perundungan. Nah, itu kan mempengaruhi ya. Kemudian yang kedua itu variabel kontekstual, itu yang secara tidak langsung ngefek ke anak ya. Misalnya stres yang dialami orang tua. Kan bisa dibayangin ya, orang tua mungkin stres dengan pekerjaan dan seterusnya di luar ya. Masuk ke dalam rumah masih ke bawah itu, kira-kira gimana suasana rumah itu gitu ya. Ya pasti anak juga akan merasakan itu kan. Ada ketidaknyamanan. Mungkin ada kemarahan-kemarahan yang ekspresi-ekspresi yang mungkin tidak disadari orang tua. Kemudian termasuk konflik antar suami istri ya. Karena ada di dalam keluarga orang tua yang selalu berkonflik, yang selalu berantem ya, sampai mungkin ada KDRT, itu kan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi si anak ya. Kemudian yang variabel relasional itu yang langsung berkaitan dengan si anak ya, itu apa? Pola pengasuhan, pola asuh ya. Kalau pola asuh seperti apa yang jadi faktor resiko? Pola asuh yang maladaptif, yang otoriter, terlalu permisif, overprotective, yang neglected ya, membiarkan, termasuk juga pengasuhan yang penuh dengan hukuman-hukuman fisik ya, itu jadi faktor risiko itu. Kemudian pola komunikasi yang buruk ya antara orang tua dengan anak gitu ya, ngobrolnya cuma gimana sekolahnya, direktif ya gitu ya, tanpa kamu hari ini seneng nggak, kamu sedih nggak sampai ke situ misalnya gitu. Jadi itu mempengaruhi. Nah itu yang dari keluarga. Kemudian dari teman sebaya ya, teman sebaya kan pasti ada norma kelompok ya. Apalagi kalau anak-anak remaja sekarang kan geng-geng, punya apa terus circle ya, itu kan pasti ada norma-norma yang disepakati bersama ya. Ketika kemudian mereka mengembangkan norma-norma yang permisif terhadap kekerasan gitu ya, itu bisa jadi pengaruh ya. Kemudian termasuk juga temen yang pro pada pelaku perundungan gitu, atau yang cuek. Jadi kalau kita bicara perundungan kan ada tiga yang terlibat ya, ada pelaku, ada korban, ada penonton, atau kita sebutnya bystander itu. Nah, bystander pun tuh juga macam-macam ya. Ada bystander yang pro pada pelaku, ada bystander yang cuek ya, bukan urusan gue gitu ya. Ya, ada juga yang mendukung si korban. Nah, ketika bystander itu berada di dua posisi tadi, lebih memilih untuk pro pada pelaku dan atau yang cuek ya, itu akan semakin menyuburkan perundungan ya. Kemudian dari sekolah ya, sekolah-sekolah yang tidak ada keteladanan dari guru, yang guru dan tenaga kependidikan juga mungkin disadari atau tidak sadari masih melakukan kekerasan juga gitu ya. Kemudian iklim di sekolah yang nggak bagus, komunikasi antara guru dan murid yang nggak bagus, guru yang kurang support. Nah itu juga menjadi faktor ya, termasuk di lingkungan yang lebih luas tadi, media massa yang luar biasa tadi ya, gempurannya itu ya. Karena ya kalau di teori Bronfenbrenner tuh sekarang ada yang namanya techno subsystem ya, itu masuk juga menjadi bagian terdekat dari kehidupan seseorang ya, karena gadget itu kan nggak bisa lepas ya. Betul. Kayaknya kemana-mana harus bawa ya. Screen time-nya. Iya kan, nggak bisa lepas kan gitu. Anak sekarang nggak ada pulsa itu udah bingungnya setengah mati ya mungkin ya. Nggak ada pulsa, baterainya habis. Jadi benar-benar ini itu menjadi bagian yang tak terpisahkan juga, sama dekatnya dengan tadi keluarga, teman sebaya dan sekolah. Sehingga kalau kemudian sekarang sangat ini ya, anak-anak yang
mereka justru malah sengaja merekam kemudian mengupload itu ya itu karena itu tadi pengaruh yang sudah sangat masif. Oke, baik. Nah, ini ada dari Rensi di Jalan Kaliurang kilometer 7. Bicara tentang parenting itu kan nggak ada sekolahnya. Nah, terus bagaimana dengan kita orang tua yang minimal pengetahuan terkait parenting? Oh iya betul. Ini setuju sih. Ini Ardi pernah duduk bersama dengan orang tua Ardi juga. Kan parenting itu unik ya, kan nggak ada sarjananya iya, kan ya. Betul, nggak ada sekolahnya. Konsepnya sekolah itu kan gitulah ya. Nggak ada sekolahnya, betul memang. Parenting itu nggak ada sekolahnya, tapi sebenarnya kita bisa dapat resource itu ya dari manapun ya, apalagi sekarang itu kan sudah sangat sangat mudah sekali kita untuk mendapatkan ilmu ya, pengetahuan ya terkait dengan parenting ya. Kan juga orang tua sekarang kan juga sudah familiar dengan gadget juga ya. Silahkan di browsing ya, paling tidak di informasi tentang parenting itu banyak banget. Termasuk juga program-program yang menawarkan parenting secara free ya. Itu juga banyak. Dan saya juga melihat sekarang ini sekolah-sekolah itu sudah aware kok dengan itu. Jadi program parenting itu juga menjadi program yang rutin dilakukan sekolah ya pada orang tua, dan itu semua sekolah ya. Saya melihatnya itu sudah semakin banyak ya. Artinya ya resource kita gitu untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan parenting itu sudah semakin banyak gitu. Jadi saya rasa kok bukan sesuatu yang sulit ya. Ya tidak menjadi alasan sih ya kalau iya gitu betul. Ya dari buku juga banyak gitu ya. Kalau misalnya enggan untuk baca buku dari kita buka sosmed aja, itu ada juga platform-platform yang memang khusus menyediakan tentang topik-topik parenting ya, yang itu bisa kita akses free gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan menurut saya ya. Baik. Ini banyak sekali manfaat juga sih, apalagi sekarang banyak sekali teknologi yang bisa dimanfaatkan juga free lagi. Free, bahkan yang berbayar lebih banyak pasti ya. Jadi lebih banyak, nanti bisa langsung certified parenting gitu ya. Baik, kita tadi udah ngobrol banyak overview terkait dengan bullying dan juga beberapa hal yang tadi disampaikan. Ada yang sedikit spill terkait dengan jenis juga tadi, ada cyberbullying, ada pembulian seksualitas, ada pembulian verbal gitu, ada lagi beberapa jenis yang mungkin mau dieksplorasi. Jadi secara umum ada 4 ya yang kita kenal ya, bentuk-bentuk bullying itu. Yang pertama adalah bullying fisik ya, segala bentuk intimidasi yang menyerang fisik ya, memukul, menendang, menjambak mungkin ya kalau yang perempuan ya khasnya, menjambak, menarik jilbabnya gitu ya, mendorong sampai terjatuh gitu ya. Termasuk yang dulu pernah juga terblow up di media massa tuh sampai yang diikat tangannya terus disiram air gitu kan. Ya itu masuk perundungan ya, perundungan fisik ya. Kemudian yang perundungan verbal itu ya segala bentuk intimidasi yang diucapkan ya. Mencaci, menghina, mengolok, memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk ya, body shaming ya. Kalau yang khasnya di Indonesia itu manggil ini loh, memanggil nama bapaknya. Yes, betul. Itu jadi sebuah lelucon. Iya, padahal itu bully ya. Bapak itu kan sosok yang mestinya kita hormati kan. Kenapa harus memanggil dengan nama bapaknya? Kan dia punya nama sendiri gitu kan. Termasuk juga memanggil dengan jenis pekerjaan bapaknya yang maaf itu mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mungkin penghasilannya nggak banyak ya. Biasanya itu kan jadi bahan untuk membuli gitu ya. Kemudian yang ketiga itu bullying sosial, atau beberapa menyebutnya itu relasional. Jadi mengintimidasi dengan cara mengucilkan, gak dimasukkan dalam kelompok, gak dimasukkan dalam gengnya. Kalau misalnya ada bentukan kelompok di sekolah, dia gak punya temen ya. Ada grup dalam grup. Grup dalam grup gitu. Ya seperti itu ya. Okay. Termasuk gosip ya, menyebarkan gosip-gosip yang gak benar ya. Itu masuk bullying sosial. Dan yang terakhir tadi ya, karena perkembangan teknologi informasi tadi, cyberbullying. Cyberbullying itu
ya memanfaatkan ini ya teknologi ya, jadi bisa lewat telepon ya, diancam lewat telepon, kemudian lewat email, lewat SMS. Mungkin sekarang nggak ada SMS ya. Oh, dulu bisa ya SMS ya, kemudian mungkin sekarang yang lebih familiar tuh WhatsApp ya, WhatsApp, terus Line dan seterusnya ya. Termasuk tadi yang pengucilan tadi di grup WhatsApp misalnya, kalau dia komen teman-temannya pada diem semua, nggak ada yang nanggepin. Tapi kalau ada yang lain ngobrolin tentang sesuatu, pada nanggepin semuanya. Langsung ngasih reaction kalau sekarang ya. Sengaja kan. Sengaja betul, ketika dia yang ngomong semuanya silent, nggak ngasih tanggapan. Itu tren banget sekarang itu. Itu bully. Oh, itu bullying juga ya? Iya, karena dia mengucilkan kan, dia iya dengan sih. sengaja kan. Iya. Sehingga kan dia pasti nggak nyaman kan, pasti dia merasa kenapa ya teman-temanku kalau aku yang komen atau aku yang misalnya ngasih info apa gitu kok nggak ada yang nanggepin, tapi kalau orang lain kok teman yang lain kok pada heboh nanggepin, kan pasti akan kerasa dia ya itu masuk bullying juga. Ini itulah pentingnya ini ya, Entry Society 5.0 ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi sesuai dengan karakter kita yang baik itu ya. Tapi memang ini tantangan luar biasa nih Stalovers ya. Oke, kita tarik nafas dulu ya Bu Erin. Banyak sekali obrolan yang menyenangkan terkait dengan bullying, karena memang ini sangat common di lingkungan sekitar kita dan akan menjadi sebuah awareness kita. Anda bisa bergabung di 0818621013 hingga pukul 8 malam nanti. Kembali lagi bersama dengan Ardi dan juga Bu Erin nih, Stalovers ya, masih bicara tentang bullying khususnya untuk adik-adik di sekolah, tapi pada dasarnya itu nggak yang sekolah juga. Ini juga yang nggak sekolah juga banyak terjadi seperti ini. Nah, kita bicara tentang anak sekolah tadi, kejadiannya di sekolah dan kemudian akan terus berkembang masuk di alam bawah sadar dan sebagainya. Sebenarnya secara umum sendiri dampak bullying itu seperti apa sih, Bu? Oh iya. Jadi kalau dari hasil riset-riset ya yang sudah ada banyak dampak kesehatan mental ya yang dialami oleh, sebenarnya tidak hanya korban bullying ya, pelaku pun juga mengalami yang sama. Jadi mereka sama gitu, sama-sama mendapatkan masalah. Nah, dampak yang paling bisa dilihat dari korban itu mulai dari mereka mengalami ketakutan ya, kemudian gangguan makan ya, gangguan tidur, kecemasan ya, sampai pada depresi, melukai diri sendiri gitu ya, sampai ya yang paling fatal ya bunuh diri gitu ya. Kasus-kasus korban bully yang sampai pada bunuh diri itu kan banyak ya, di luar banyak ya, di Indonesia pun beberapa sudah kalau kita cek di media massa itu sampai juga ke situ ya, ada beberapa yang dilaporkan mereka sampai bunuh diri karena tidak kuat ya menjadi korban perundungan gitu ya. Jadi itu dampak-dampak kesehatan mental ya yang dialami oleh korban gitu ya, dan itu bisa berlanjut gitu sampai ke tahapan-tahapan perkembangan dia selanjutnya, bisa sampai ke dewasa gitu ya. Jadi korban-korban bullying itu mereka rentan untuk menjadi korban kekerasan ya, baik itu misalnya kekerasan dalam pacaran, kemudian KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, itu rentan mereka. Kemudian dari sisi relasi sosial ya, mereka cenderung untuk menarik diri kan, karena sudah nggak ada trust lagi kan, dia kalau mau berelasi dengan orang lain sudah takut duluan kan, jangan-jangan nanti aku diperlakukan yang sama gitu. Jadi ada kecenderungan mereka untuk menarik diri, tidak percaya, sulit percaya dengan orang lain. Jadi itu kan ya sangat menyedihkan ya. Bagaimana dia kemudian bagaimana dia bisa melanjutkan kehidupannya gitu kalau dia ya nggak bisa berelasi dengan orang lain. Dan hasil riset juga menunjukkan bahwa korban perundungan itu bisa next time menjadi pelaku. Iya, berubah. Karena dia semacam dendam gitu. Ya, dendam gitu. Okay. Dendam. Jadi pelaku bullying sendiri itu memang ada dua tipe. Yang pertama yang memang dia dari awal sudah memang menjadi pelaku, yang kedua adalah korban yang kemudian berubah menjadi pelaku. Jadi seperti itu ya dampak yang bisa dirasakan oleh si korban. Kemudian kalau dari sisi pelaku
kita mesti menelusuri dulu ya, kenapa seseorang itu bisa menjadi pelaku. Tadi di awal saya jelaskan faktor keluarga tadi ya, yang dysfunctional family tadi, dan itu memang membentuk anak-anak yang karena pola asuh yang tidak tepat tadi. Yang pertama, anak-anak yang powerlessness, gak punya power. Ya mungkin karena di rumah dia selalu ditekan, dimarahi, nggak ada kesempatan untuk bicara, sehingga dia benar-benar inferior gitu ya, nggak punya power. Nah, dia melampiaskan itu di luar ya. Dia pasti tetap ada keinginan di dirinya, oh, aku tuh juga punya power kok, tapi dia lampiaskan dengan cara yang keliru gitu ya. Anak-anak yang kemudian tadi cemburu ya, cemburu dan frustasi. Kenapa cemburu? Ya karena dibanding-bandingkan, misalnya dibanding-bandingkan dengan saudaranya, dengan temennya gitu ya. Apa yang dia hasilkan tuh tidak diapresiasi gitu. Kemudian anak-anak yang kurang mendapatkan penerimaan, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang minim empati gitu ya. Terus kemudian anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan bersama orang dewasa yang banyak konflik tadi ya, yang orang tuanya penuh dengan konflik tadi. Nah, itu kan berpengaruh dalam di kondisi psikologisnya dia kan gitu. Sehingga itu yang mencetuskan dia menjadi pelaku. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat, kalau misalnya kita kasihan ya, yang harus dikasihani siapa? Dua-duanya gitu ya. Ya korban dan pelaku juga. Pelaku itu juga harus kita tolong karena dia sebenarnya juga punya masalah psikologis yang mungkin paling banyak ditimbulkan dari keluarga tadi, sehingga itu mencetus dia menjadi pelaku ya. Nah, ketika dia sudah jadi pelaku, apakah kemudian dampak-dampak kesehatan mental itu berhenti? Enggak juga gitu. Ya sama dengan korban tadi, dia juga mengalami stres, mengalami kecemasan juga, karena pasti juga berkonflik juga kan dia dalam dirinya, kemudian sampai pada depresi juga. Jadi nggak beda jauh ya. Kalau dari hasil riset juga menunjukkan itu nggak beda jauh dampak kesehatan mental bagi korban dan pelaku. Kemudian sama dengan korban tadi, pelaku pun juga kalau itu nggak diselesaikan, ya sampai dia dewasa juga akan berpengaruh juga ya. Para pelaku bullying itu kecenderungannya dia kalau sudah dewasa, kemungkinan dia terlibat penyalahgunaan narkotika termasuk miras itu tinggi. Kemudian terlibat dalam kriminalitas ya, karena kan dia sudah biasa ya dengan kekerasan itu. Termasuk juga ya menjadi pelaku kekerasan ya, mungkin pelaku KDRT ketika dia sudah berkeluarga gitu ya. Termasuk juga ya dia mengalami kesulitan untuk membangun relasi dengan orang lain juga gitu. Sama, karena ya dengan perilaku dia seperti itu, mana ada orang yang mungkin mau dekat sama dia misalnya ya. Jadi dia kesulitan itu juga dihadapi oleh pelaku. Jadi ya yang harus di-highlight di sini adalah ketika kemudian kita memberikan intervensi ya yang ditolong dua-duanya. Ya korbannya ya pelakunya gitu, ya. Karena seolah-olah kalau selama ini yang dilihat di platform itu kan ya fokusnya pada korban. Ya itu sangat bisa maklumi ya, karena ya memang yang paling kelihatan menderita itu adalah korban. Ya, tapi kalau kita mau menelisik lagi, melihat lagi, ya pelaku tuh juga mumet juga. Iya, dia punya problem yang nggak mudah juga itu. Betul. Yang membuat dia jadi pelaku itu. Betul. Sampai dibully kalau misalnya dia pelaku terus pakai pecis gitu ya. Seolah-olah kayak terus kemudian jadi udah pakai pecis berarti habis itu dimaafin. Baik, ternyata memang di dua hal ini tetap dia punya concern masing-masing di situ ya terkait dengan dampaknya. Kalau kita bicara tentang dampak juga, sementara sendiri kan proses hidup terus berjalan, dia harus tetap bekerja, dia harus berelasi. Sementara tidak semua orang mendapatkan sesuatu hal yang sifatnya fungsional. Masih banyak yang malfungsional. Orang tua masih belum tetap sadar, lingkungan masih belum tetap sadar, dia tetap harus berkembang. Akhirnya mungkin si orang-orang ini akan bingung untuk mencari support system kan di sini. Nah, bagaimana nih apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkembang dengan riwayat pembulian, akhirnya dia pernah depresif mungkin gitu. Terus dia ingin menjadi dirinya dan dia ingin berkembang dengan dirinya. Apakah memang pengalaman ini akan tertutup terus kemudian nanti akan bisa menjadi individu yang seperti pada umumnya dengan orang tua yang dulu adaptif sama seperti individu yang lain yang adaptif, yang fungsional kayak gitu, atau seperti apa yang bisa dia lakukan? Iya, tentunya kalau misalnya sampai terjadi kasus itu ya, ada korban, ada pelaku,
ya tentunya harus diselesaikan ya. Kalau itu terjadi dalam setting sekolah, ya pihak sekolah harus tahu ya, harus tahu dan harus menolong mereka ya, dua-duanya gitu ya, harus ditolong ya. Nah, pihak sekolah bisa memberikan istilahnya pertolongan pertama psikologis gitu ya kepada mereka. Jadi bukan hukuman ya? Oh, bukan. Jangan. Jadi ketika kita tahu ya, ini untuk keluarga juga ya, untuk keluarga dan untuk sekolah. Ketika kita tahu anak kita terlibat ya dalam bullying ya, kita tahu siswa kita terlibat di dalam bullying, baik itu sebagai korban atau pelaku. Yang pertama adalah jangan dibombardir dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang itu justru membuat mereka semakin tertekan ya, semakin tertekan ya, semakin takut ya, semakin terluka gitu ya. Jadi yang pertama adalah ditenangkan dulu ya, dibuat senyaman mungkin mereka, didengarkan dulu gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi gitu ya pada korban ya, dan juga pada pelaku, yang termasuk pada pelaku itu apa yang membuat dia seperti itu gitu kan. Kita bisa runut lagi dari lapisan-lapisan lingkungan tadi. Apakah itu disebabkan karena keluarganya di rumah ya, dia ada masalah dengan keluarganya, atau karena pengaruh di sekolah ya, kan kita nggak tahu. Jadi didengerin dulu, kemudian pelan-pelan kita ajak komunikasi, kita telusuri sebenarnya sebabnya itu apa gitu, baru kemudian langkah-langkah untuk menyelesaikan itu. Kalau misalnya ada dampak psikologis yang berkepanjangan, yang misalnya dia sudah trauma berkepanjangan, terus tadi menunjukkan anxiety, sampai ke depresi ya, pihak sekolah, keluarga kan bisa minta bantuan ya, kerjasama dengan profesional, misalnya psikolog gitu ya, untuk membantu itu. Jadi sesegera mungkin lah gitu, jangan itu dibiarkan berlarut-larut ya. Kemudian kalau untuk si anak ya, kalau Anda misalnya merasa sebagai korban gitu ya, iya saran saya bicara ya. Anda harus speak up, harus berani untuk bicara gitu ya. Memang sih dari hasil riset kecenderungannya korban itu diam, gak berani melapor karena takut semakin diancam atau diintimidasikan. Tapi ada beberapa juga yang masih mampu untuk bisa melakukan pembelaan diri. Jadi ya berani aja untuk bicara, karena yakin aja bahwa ada banyak pihak kok yang akan melindungi kamu gitu. Jadi jangan takut untuk bicara gitu ya. Jadi yang perlu kita ajarkan juga termasuk itu ke anak-anak adalah bagaimana mereka bisa asertif ya, berani ngomong ya, berani bicara sama pelakunya ya. Tunjukkan bahwa kamu itu punya harga diri, kamu nggak bisa disepelekan, dan pelaku itu nggak boleh memperlakukan kamu dengan buruk gitu ya. Itu kalau itu bisa diupayakan ya bicara gitu. Tapi kalau misalnya ya anak-anak ada satu lain hal dia tidak berani ya, lapor pada orang dewasa di dekat kamu siapa ya. Bisa ke orang tua, bisa ke guru di sekolah gitu. Karena ya kalau nggak berani ngomong, disimpan sendiri ya selamanya itu nggak akan terselesaikan, dan akan dia bawa terus itu sampai dia remaja, dewasa, dan ya sepanjang rentang kehidupan dia itu akan kebawa terus gitu. Jadi memang kuncinya harus ngomong, harus berani. Oke. Yang terkadang anak-anak ini agak susah ya untuk mungkin dia ngerasa itu tadi ya takut atau seperti apa. Kalau kita dari sisi orang tua nih, apa sih yang harus bisa dilakukan orang tua kepada anak yang tadi mungkin pernah ada kejadian seperti itu? Dan kalau Ardi lihat sendiri kan ini dampaknya lumayan mengerikan ya, karena kan akan kebawa terus di alam bawah sadarnya. Apa yang bisa dilakukan orang tua agar anak ini bisa speak up, agar dia juga bisa acceptance ya, menerima apapun yang terjadi itu ya sudah, itu proses yang harus dijalani. Itu gimana? Ya sebenarnya sama juga dengan tadi ya. Intinya adalah orang tua menerima dulu anak, mendengarkan ya, meyakinkan anak kalau tenang aja gitu. Orang tua akan mendukung kamu ya, akan melindungi kamu gitu. Kemudian juga mengajarkan ke anak ya, skill-skill apa sih yang harus dikuasai anak sehingga anak itu tidak akan jadi korban bullying lagi gitu. Yang pertama tentunya keterampilan untuk membela diri ya. Kemudian asertif tadi, berani untuk bicara.
kemudian kemampuan untuk mengelola emosi ya, kemudian kemampuan untuk agar dia bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya gitu, karena korban itu akhirnya kan merasa dia benar-benar inferior kan dibanding sama pelakunya ya. Sehingga kalau misalnya itu terus terjadi ya, lama-lama rasa kepercayaan dirinya itu jadi turun ya. Sehingga kita harus mengajarkan itu, skill-skill itu yang sehingga anak-anak itu dia bisa lebih percaya diri. Karena dia percaya diri ya, dia nggak mudah ketika dihantam dengan itu ya, dia ini aja gitu, istilahnya lempeng aja itu ya. Itu ya beberapa skill yang harus kita ajarkan sebagai orang tua ya ke anak ketika kita mengetahui anak kita terlanjur jadi korban. Lalu sebaliknya, bagaimana kalau anak kita jadi pelaku gitu ya. Kan kemungkinannya dua itu kan, anak kita jadi korban atau anak kita jadi pelaku. Nah, kalau misalnya anak kita jadi pelaku ya, dari orang tua juga harus mau untuk evaluasi ya, introspeksi ya. Ini sebabnya dari mana gitu. Kalau misalnya sebabnya ternyata dari keluarga yang tadi ya, maladaptif tadi, ya orang tua juga harus harus merubah pola pengasuhannya kan. Artinya support dan kontrol itu harus berimbang gitu ya. Kalau konsepnya Baumrin di pengasuhan kan kayak gitu ya. Jadi dibandingkan dengan pola-pola asuh yang tadi maladaptif ya, orang tua merubah pola asuh yang lebih autoritatif ya, yang demokratis gitu. Terus kemudian ajarkan anak juga skill-skill ya, sehingga dia kedepannya tidak akan menjadi pelaku ya. Mereka menjadi pelaku itu kan karena minim empati ya. Sehingga itu yang harus kita ajarkan ke anak-anak, bagaimana berempati. Kemudian mengajarkan anak-anak untuk bertoleransi pada perbedaan-perbedaan ya. Beberapa kasus bullying yang terjadi itu karena dia melihat temannya itu beda kan ya. Karena memang ya itu ya, anak-anak yang bully itu kan yang ya dia secara umum beda dengan teman-temannya yang lain kan. Bisa dari fisiknya, bisa dari skillnya ya. Anak yang pinter itu rentan juga kena bully ya. Nggak selalu anak yang nggak pinter ya betul, gitu. Betul. Karena dia beda gitu. Sehingga itu yang harus kita ajarkan, bahwa ya di kehidupan kita itu ada banyak beragam gitu, sehingga dia bisa lebih toleran terhadap perbedaan itu. Kemudian skill untuk mengelola emosi. Anak-anak yang melakukan bullying itu karena dia mungkin menyimpan tekanan yang luar biasa, menyimpan kemarahan, dan dia nggak bisa mengekspresikan itu dengan tepat, nggak ada wadah yang tepat ya. Dia kurang bisa kontrol emosi, sehingga itu skill yang harus kita ajarkan pada anak-anak kita gitu ya. Sehingga kedepannya dia nggak akan jadi pelaku perundungan lagi gitu. Oke, ini enak kali ya, nanti kalau sesi berikutnya adalah skill kontrol emosi gitu ya. Ini karena memang apalagi era sekarang ya, ini too much information banget gitu ya, di kanan kiri depan belakang semuanya. Dan seni membandingkan diri itu menjadi sebuah budaya ya sekarang. Membandingkan dengan orang lain ya. Betul. Kalau ngobrol sama psikolog tuh bawanya mau curhat aja itu rasanya. Ini Star Lovers, dan gak kerasa 1 jam kita udah ngobrolin terkait dengan bullying, dampaknya di sekolah dan sebagainya, panjang. Dan ada closing statement mungkin untuk di kondisi era sekarang di tahun 2023 ini yang era Society 5.0, khususnya buat anak-anak sekolah nih, dan juga orang tua yang memiliki anak sekolah, agar mereka bisa lebih memiliki kemampuan, dan juga si dedek-dedek ini punya skills yang juga semakin baik, karena kan itu tantangan ya sekarang. Iya gitu. Betul. Iya, jadi bullying itu memang salah satu masalah kesehatan mental yang serius ya untuk anak-anak dan remaja, dan itu dari banyak riset juga sudah menunjukkan itu. Nah sekarang bagaimana kita gitu ya, kita itu ya orang tua, pihak sekolah, dan juga masyarakat umum ya, bagaimana kita sama-sama berjuang gitu, berjuang agar anak-anak kita itu terhindar dari perundungan gitu. Jadi mari kita bekerja sama, karena intervensi ini tidak akan berhasil kalau nggak ada kerjasama gitu. Jadi semuanya ya, sekolahnya berbenah, kita sebagai orang tua juga berbenah gitu ya. Dan juga masyarakat ya, masyarakat itu bisa dari lapisan yang paling kecil itu juga mestinya aware ya dengan apa yang terjadi di lingkungannya gitu. Jadi semuanya kerjasama, semuanya mari sama-sama berbenah,
Mari sama-sama memberikan anak-anak kita itu keterampilan-keterampilannya yang itu akan menjaga mereka agar mereka terhindar dari perundungan gitu. Jadi mulai kita tumbuhkan lagi yang mungkin sekarang sudah hilang ya, empati, caring care ke sesama. Kemudian bagaimana kita bisa menyayangi ya, kita bisa menerima perbedaan-perbedaan, itu kan sepertinya sudah mulai luntur ya. Padahal itu ada skill-skill dasar yang harus kita ajarkan sehingga mereka punya keterampilan sosial yang bagus ya. Sehingga kalau mereka sudah mendapatkan itu dalam berrelasi sosial juga mereka bisa melakukan dengan baik ya, tentunya perilaku intimidasi itu juga akan hilang dengan sendirinya. Betul, itu tadi obrolan yang menyenangkan sekali Star Lovers, karena bicara pembulian, bicara tentang masalah sebenarnya bukan masalah itu sendiri ya, tapi bagaimana kita bisa mereaksikan dengan sesuatu yang baik gitu ya. Salah satunya dengan skill, kalau bicara tentang bullying adalah skill kontrol emosional tadi, sehingga kita bisa memiliki kerjasama yang baik, kualitas hidup kita juga lebih bagus gitu ya, dengan generasi-generasi kita yang akan lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Erin. Sama-sama. Obrolan yang menyenangkan. Ini bawaannya Ardi pengen curhat aja gitu ya. Kalau sama psikolog tuh banyak pengen curhat aja. Itu tadi obrolan terkait dengan bullying di sekolah dan juga dampak psikologisnya pada siswa. Kerjasama antar Center for Tropical Medicine, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM dengan Star FM di Hard Talk Show. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Ardi Satyodo pamit. Selamat malam.